Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Neli Hidayani dengan NIM 2401020059, kelas 3B Pendidikan Bahasa Arab. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas video dari mata kuliah Akhlak Tasawuf, yang dimana kita diperintahkan untuk mencari 10 jurnal dan merangkum 10 jurnal tersebut. Di sini saya mendapatkan tema yaitu etika filsafat Islam. Baik, langsung saja ke pembahasan. Filsafat etika Islam merupakan disiplin yang berupa memahami dasar-dasar moralitas manusia melalui perspektif wahyu, rasionalitas filosofis, dan pengalaman sosial. Secara umum, ke-10 jurnal menunjukkan bahwa etika memiliki fondasi ganda, teologis normatif, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta filosofis rasional, dipengaruhi tradisi pemikiran Islam klasik seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, dan Ibn Miskawai. Kedua fondasi ini saling melengkapi dalam membentuk kerangka etika yang holistik. Dari aspek ontologi moral, etika Islam memandang bahwa nilai-nilai moral bersifat objektif dan memiliki dasar ketuhanan. Kebaikan atau al-khair dipahami sebagai sesuatu yang selaras dengan kehendak ilahi, serta membawa kemaslahatan bagi manusia. Artikel-artikel terkait memaparkan bahwa etika Islam tidak sekedar berbaris pada aturan, tetapi juga mengutamakan pembentukan karakter, terutama melalui konsep tazkiyah an-nafs dan penyucian moral. Dari aspek epistemologi moral, pengetahuan etis dalam Islam dipengaruhi melalui kombinasi wahyu, rasio, dan pengalaman. Jurnal-jurnal filsafat etika Islam menekankan bahwa wahyu berfungsi sebagai sumber nilai tertinggi, sedangkan akal menjadi sarana memahami, mengontekstualisasikan, dan menerapkan nilai tersebut dalam situasi kontemporer. Dengan demikian, etika Islam bersifat dinamis, memungkinkan reinterpretasi nilai moral dalam ranah biomedis, teknologi, pendidikan, maupun kehidupan sosial modern. Beberapa studi menyoroti aplikasi etika Islam dalam isu kontemporer seperti etika biomedis, pendidikan intelektual, dan pengembangan sains. Dalam konteks ini, prinsip maqasid asy-syariah berfungsi sebagai kerangka metodologis utama untuk menilai moralitas kebajikan dan tindakan modern. Prinsip no harm atau la daror, pelindung jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan etis. Ketika Islam dalam pendidikan memperlihatkan bahwa pembentukan akhlak merupakan prioritas utama, tokoh seperti Az-Zarnuji menekankan integrasi antara adab, spiritualitas, dan ilmu sebagai inti pendidikan etis. Etika dipahami bukan sekedar aturan perilaku, tetapi proses internalisasi nilai yang membentuk manusia berkarakter. Secara keseluruhan, ke-10 jurnal menunjukkan bahwa filsafat etika Islam memadukan norma wahyu, rasionalitas filosofis, dan saintifitas terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini menghasilkan kerangka etika yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dalam menjawab tantangan moral masyarakat modern. Dengan demikian, etika Islam dapat dikategorikan sebagai sistem moral komprehensif yang mampu menjabatani tradisi dan modernitas melalui prinsip-prinsip universal keselamatan, keadilan, martabat manusia, dan kesadaran spiritual. Kajian atas 10 jurnal tersebut menunjukkan bahwa filsafat etika Islam merupakan disiplin yang dibangun di atas sintesis antara fondasi teologis normatif dan pendekatan filosofis rasional. Etika Islam tidak semata-mata bergantung pada teks wahyu sebagai sumber moralitas, tetapi juga menempatkan akal dan pengalaman manusia sebagai instrumen penting dalam memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai etis.
Keselaraan antara wahyu dan rasio ini menghasilkan kerangka moral yang komprehensif, objektif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dari perspektif ontologis, etika Islam memandang kebaikan sebagai sesuatu yang memiliki dasar ilahi dan berfungsi mewujudkan kemaslahatan manusia. Di sisi lain, epistemologi etika Islam bersifat dinamis karena memungkinkan integrasi antara prinsip-prinsip syar'i dan analisis rasional dalam menjawab persoalan kontemporer. Hal ini tampak dalam penerapan etika Islam pada isu-isu modern seperti biomedis, pendidikan, dan sains. Di Maqasid al-Syariah berperan sebagai kerangka evaluatif yang menegaskan nilai perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia. Dalam ranah pendidikan, etika Islam memprioritaskan pembentukan karakter melalui internalisasi nilai dan pembinaan spiritual, bukan sekedar pemberian aturan moral. Pemikiran tokoh-tokoh klasik seperti Az-Zarnuji menegaskan bahwa adab dan spiritualitas merupakan inti dari praktis etika dalam pendidikan. Secara keseluruhan, sintesis pemikiran dalam 10 jurnal mengindikasikan bahwa filsafat etika Islam memiliki kemampuan adaptif dan aplikatif untuk memproses tantangan moral modern. Dengan memadukan norma wahyu, rasionalitas filosofis, dan saintifitas sosial, etika Islam tampil sebagai sistem moral holistik yang relevan untuk menjembatani tradisi dan modernitas, serta menegaskan nilai universal kemaslahatan, keadilan, dan martabat manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.